Mau belajar coding, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai aja dulu bersama Gen Digital Academy. Hai semuanya, welcome to the second video of Gen Digital Academy. With me, Belisha, yang bakal ngebawain video kali ini. Dari video pertama yang udah dibawain Jendi tentang Introduction to Coding, gimana nih menurut kalian? Semoga dari video itu kalian jadi bersemangat buat nge-explore dunia pemrograman ya. Berhubung kalian udah paham garis besar dari coding, yuk kita sedikit-sedikit mulai masuk ke penulisan coding yang sebenarnya dimulai dari pemahaman tentang tipe-tipe data dalam pemrograman untuk dapat diolah ke tahap selanjutnya. Untuk mempelajari hal-hal seputar dunia pemrograman lebih lanjut, ditonton terus ya video ini, atau kalian juga bisa mengunjungi website kita di www.gendigital.org untuk informasi selengkapnya. Tipe data dalam pemrograman adalah klasifikasi yang menentukan tipe nilai yang dimiliki variabel dengan operasi matematis, relasional, ataupun logika yang dapat diterapkan. Data terbagi menjadi berbagai macam tipe data yang terklasifikasi dan memiliki fungsi sendiri. Tentunya berbagai macam tipe data tersebut sangat bermanfaat bagi kinerja komputer melalui kode-kode dalam bahasa pemrograman. Data types atau tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar compiler mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan untuk mengembangkan sebuah program. Ada beberapa tipe data yang akan kita bahas. Integer. Yang pertama adalah bilangan bulat atau integer yang merupakan tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 27, 100, dan lain-lain. Bilangan ini juga mengenal nilai positif dan negatif atau side number. Tipe data numerik yang termasuk ke dalam bilangan bulat adalah sebagai berikut. String. String adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, white space atau spasi, dan berbagai karakter. Fungsi ini digunakan untuk membuat identifier string atau teks. Contoh tipe data string adalah seperti atau string juga dapat digunakan untuk menampilkan output yang dapat dibaca kepada pengguna. Contohnya, komputer dapat menunjukkan silakan masukkan nomor untuk menunjukkan instruksi pengguna yang nantinya akan diisi oleh suatu nilai oleh para penggunanya. Selain itu, string juga bisa berupa angka. Namun, terdapat perbedaan dengan string yang digunakan dalam integer. Perbedaannya terletak pada angka-angka dalam string yang tidak dapat diubah, seperti ditambah, dikurangi, dikalikan, atau dibagi. Contoh angka dalam string dapat berupa nomor telepon. Boolean. Tipe data Boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau true dan salah atau false. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Umumnya, tipe data ini digunakan dalam program untuk memberi sinyal bahwa bagian dari kode telah atau belum dieksekusi. Float adalah tipe data yang dapat menyimpan data berbentuk desimal. Tipe float dapat digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal atau single precision dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Tipe ini memiliki kemampuan yang lebih cepat jika digunakan pada prosesor-prosesor tertentu dengan memakan ruang penyimpanan yang lebih kecil daripada tipe double. Contoh float adalah 0,78, 892,9, 29,1827, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, tipe float akan bermasalah pada saat nilainya terlalu kecil atau terlalu besar, karena nantinya nilai yang akan keluar menjadi tidak akurat. Untuk yang terakhir, ada tipe data double yang kurang lebih menyerupai tipe data float. Tipe double memiliki tingkat ketelitian secara ganda atau double precision dengan menggunakan ruang penyimpanan 64 bit dalam menyimpan nilainya. Tipe tersebut pastinya memberikan kemampuan menghitung matematis secara lebih cepat dari tipe float. Dalam perhitungan yang bersifat bilangan real dan menginginkan hasil yang lebih akurat, sebaiknya menggunakan tipe ini.
Data Structures and Files. Dalam dunia pemrograman, struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data dalam media penyimpanan komputer sehingga dapat digunakan secara efisien. Sebuah struktur data dapat diterapkan untuk pengelola database, misalnya untuk keperluan data keuangan atau untuk pengelola kata atau word processor yang kolomnya berubah secara dinamis. Contoh struktur data dapat dilihat pada file-file spreadsheet, database, pengelolaan kata, gambar yang dikompres, dan penyimpanan file atau kompres dengan teknik tertentu yang memanfaatkan struktur data. Ada beberapa jenis-jenis struktur data yang perlu kita ketahui dan pahami. Berikut beberapa jenis-jenis struktur data yang terbilang cukup sederhana untuk kalian pelajari. Array. Array adalah struktur data statis yang menyimpan satu set elemen dengan tipe yang sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks sendiri adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan item data tertentu yang disimpan dalam array. Indeks array harus berupa tipe data yang menyatakan urutan, misalnya integer atau karakter. Dalam cara penulisannya, array ditulis dalam bentuk di mana R adalah nama array-nya sendiri, yang bisa kalian ganti sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan lambang I adalah indeksnya. Untuk contoh sederhananya, terdapat hasil nilai ulangan selama 4 kali dengan nilai sebagai berikut. Misalnya, nama array yang akan kita gunakan adalah ulangan. Apabila kita jelaskan, maka ulangan 1 akan menghasilkan nilai 45, ulangan 2 akan menghasilkan nilai 67, dan begitu seterusnya sesuai dengan data yang tersedia. Mudah kan? By the way, kalian harus selalu perhatikan bahwa untuk menjalankan suatu array, jumlah elemennya harus diketahui terlebih dahulu. Yang kedua adalah struktur data record, yang adalah suatu struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan dan masing-masing elemen data tersebut disebut field. Tidak seperti array, setiap field dalam struktur data record boleh terdiri dari tipe data yang berbeda. Pada prakteknya, ketika sebuah record telah dideklarasikan, berbagai tipe data dalam record itu akan menjadi satu tipe data yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena inilah, record bisa diperlakukan sebagai sebuah data tunggal. Sebagai contohnya, ada sebuah data pribadi seseorang yang terdiri dari nama dan tanggal lahirnya. Walaupun data-data ini berasal dari tipe data yang berbeda, ketika record dijalankan, data-data ini akan menjadi sebuah tipe data yang sederhana. Apabila tipe datanya beragam, array akan lebih efisien untuk digunakan dalam menyatukan data-data seperti itu. Pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Namun, selain diolah ke dalam bentuk array dan record, data yang sudah ada dapat disimpan dalam bentuk file yang biasa digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada perangkat penyimpanan sekunder. File yang akan kita bahas selanjutnya terbagi menjadi dua jenis file yang terorganisir, yaitu sequential files dan relative files. Sequential files berisi kumpulan data yang diatur oleh urutan di mana mereka dimasukkan. Data yang ada di dalam file ini hanya dapat dibaca atau ditulis secara berurutan. Setelah data ditempatkan ke dalam sequential files, data yang ada tidak dapat dipersingkat, diperpanjang, ataupun dihapus. File ini digunakan untuk membuat program, menyimpan laporan, dan biasanya untuk program-program yang perlu diurutkan dari mana mereka dimasukkan. File sequential berguna untuk data yang perlu dibaca atau diakses dari awal hingga akhir setiap saat. Sequential files dapat dibuka dalam 3 cara. Cara yang pertama adalah input, di mana kalian bisa menulis data dalam file tersebut. Lalu yang kedua ada cara output, yang mengharuskan kita untuk menulis data dengan file yang baru. Untuk yang terakhir ada cara append, di mana penulisan data dilakukan di akhir file yang ada. Contoh sederhana dari cara kerja file ini dapat kita lihat dari lagu yang ada di kaset. Untuk memutar lagu ketiga pada sebuah kaset, kita harus memulai dari lagu pertama, lalu mengatur kaset agar bisa langsung mempercepat ke lagu ketiga.
kita juga tidak dapat merekam lagu di antara lagu yang ada, tanpa menimpa lagu yang sudah ada. Selain itu, lagu baru harus berukuran sama dengan lagu lama untuk menghindari penumpukan ke track berikutnya. Namun, lagu baru memungkinkan untuk ditambah ke akhir kaset. Relative files atau yang biasa juga dikenal sebagai file dengan akses langsung adalah file di mana setiap data yang tersimpan dapat diidentifikasi melalui posisi ordinalnya. File ini dapat diakses sesuai urutan ataupun secara acak, tidak seperti sequential files. Jenis file ini memungkinkan kita untuk membuka file ke-10, lalu kembali ke file kedua, ataupun lompat ke file ke-50 dan seterusnya secara acak sesuai keinginan. Hanya saja, data yang tersimpan harus berukuran sama persis dengan data lainnya. Beberapa keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan file jenis ini adalah akses yang cepat dalam membuka data yang tersimpan, dan kita juga dapat mengedit maupun memperbarui data yang ada di dalamnya. Nah, setelah mengenal jenis-jenis tipe data dan juga strukturnya, mengenal operator juga nggak kalah penting loh. Kira-kira kenapa ya? Emangnya sepenting apa sih operator dalam bahasa pemrograman? Pada prakteknya, saat kita mengelola data, operator sangatlah dibutuhkan. Dalam bahasa pemrograman, terdapat istilah operand dan operator, di mana keduanya berkaitan satu sama lain. Operand adalah nilai asal yang digunakan dalam proses operasi, sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Contohnya adalah operasi 9 tambah 7. Angka 9 dan 7 adalah operand, sedangkan tanda tambah atau karakter plus adalah operator. Untuk kali ini, kita fokus dulu aja sama operator, yang merupakan karakter-karakter yang menentukan tindakan yang akan dikerjakan dalam sebuah kode, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai. Sederhananya, operator adalah karakter yang dipakai untuk mengelola data-data yang sudah ada agar dapat berjalan. Karena percuma aja kalau kita udah simpen data tapi nggak diolah. Operator yang biasanya sering digunakan, khususnya dalam bahasa pemrograman Python, terbagi menjadi 3 jenis. Ketiganya itu adalah operator aritmatika, operator logika, dan operator relasional atau perbandingan. Operator aritmatika adalah operator yang paling banyak digunakan. Biasanya, operator ini akan digunakan dalam perhitungan yang matematis. Dalam matematika, aritmatika sendiri merupakan percabangan ilmu yang membahas perhitungan sederhana dari matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hanya saja, di sini ditambahkan beberapa operator lainnya. Selain itu, ada banyak bahasa pemrograman yang menggunakan penggunaan penugasan atau tanda sama dengan untuk dilakukan bersama dengan operator aritmatika. Hal ini sering disebut sebagai compound assignment operators atau combined assignment operators. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang kedua, ada operator logika. Operator logika digunakan untuk memberikan kesimpulan dari dua kondisi. Operator ini terdiri dari sebuah simbol atau kata yang digunakan untuk menyambungkan ekspresi-ekspresi sedemikian rupa, sehingga nilai dari ekspresi gabungan ini tergantung kepada nilai ekspresi-ekspresi awal dan arti operator itu sendiri. Ada 3 operator yang sering digunakan dalam Python. Operator yang pertama adalah AND. Contoh operator AND dalam kode adalah if X sama dengan 5, and Y sama dengan 4. Untuk mendapatkan hasil true, kedua kriteria harus dipenuhi. Dalam arti, X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, hasil akan menjadi false. Yang kedua adalah operator OR. Berbeda dengan yang pertama, untuk mendapatkan hasil true, hanya perlu satu kriteria yang dipenuhi. Contohnya, hanya X sama dengan 5 atau Y sama dengan 4. Namun jika kedua-duanya terpenuhi, hasil juga akan menjadi true.
Terakhir adalah operator not, dilambangkan dengan tanda seru sebelum variabel. Operator ini hanya membutuhkan satu variabel dan menghasilkan nilai yang merupakan kebalikan dari variabel itu sendiri. Contohnya adalah if x sama dengan false, not x adalah true. Ini dikarenakan not x adalah kebalikan dari x. Ketiga operator logika ini memiliki suatu simbol lain apabila dijalankan dalam pemrograman lain, seperti dalam C++, C#, JavaScript, dan Swift. Operator relasional atau perbandingan atau relational operators. Operator pembandingan biasanya digunakan dalam membandingkan dua buah nilai. Biasanya hasil dari perbandingan ini berupa boolean, true dan false. Operator ini juga digunakan dalam conditional testing, di mana ada beberapa kemungkinan dalam tindakan yang akan dilakukan, tergantung kepada beberapa syarat yang sudah dibuat dalam kode, seperti pada testing kode untuk if else, for loop, until loop, dan sebagainya. Umumnya operator ini digunakan dalam proses pengambilan keputusan dari percabangan program. Misalkan, dalam suatu program ingin mencari angka pertama yang lebih kecil, maka ketika bertemu kondisi tersebut, program akan dijalankan. Mungkin kalian yang melihat ini agak bingung dengan operasi penugasan yang biasanya kita gunakan untuk memberikan nilai sama dengan. Namun, tidak di sini. Operator penugasan dan sama dengan memanglah sering tercampur. Oleh karena itu, perlu diingat baik-baik ya, operator penugasan di sini digunakan untuk penugasan atau memberikan nilai kepada suatu variabel. Contohnya x penugasan 5, menyatakan bahwa variabel x kini menjadi nilai 5. Sedangkan operator sama dengan lah yang digunakan seperti sama dengan. Biasanya sama dengan digunakan dalam testing. Contohnya if x sama dengan 5. Yang berarti tindakan akan dilakukan apabila variabel x sama dengan 5. Nah, sekarang kita sudah mencapai akhir dari video ini. Gimana pembelajaran mengenai tipe data, struktur data, dan operatornya hari ini? Masih banyak topik-topik informatif seputar bahasa pemrograman yang akan dibahas oleh Gen Digital Academy. Jadi, kalian stay tune terus ya untuk updatean video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menonton video Gen Digital Academy di platform seperti YouTube dan Tokopedia Academy. Dan agar tidak ketinggalan update kita, make sure kalian udah follow Instagram kita di @gendigital_academy. Segitu dulu untuk video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.